sini Bang, woi. Masa ngerokok kowe? Bajingan. Mantan Menteri Agama Gus Yakut ya, jebolan pesantren anak kiai. Alhamdulillah, alhamdulillah, innalillah ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemarin dipanggil KPK, diperiksa untuk yang kedua kalinya dan disurai sama orang. Maling. Oh, bajingan. Allah. Saya tidak bahagia atas kejadian itu. Saya biasa saja. Kalau saya bahagia atas kejadian itu merugikan diri saya sendiri nanti. Walaupun orang ini pernah mendolimi saya. Orang ini pernah mendolimi saya. Menteri Agama Gus Yakut ini pernah mendolimi saya. Sedolim-dolimnya. Dia bersama anak buahnya selalu mendolimi saya dulu. Memfitnah saya, menyerang saya. Ya, bukan hanya fisik, tapi ya non fisik. Ini ngeri nih orang ini. Dia dulu nuduh saya anti NKRI, nuduh saya anti Pancasila. Dia nuduh saya radikalisme, nuduh saya anti-nya HTI. Ini orang ini dulu, ya. Dan orang ini selalu teriak NKRI harga mati, Pancasila gitu orang ini. Nah, lalu saya mengkritik penguasa dan orang ini dulu menjilat sama penguasa. Jadi dia nggak terima. Lalu saya mengkritik seorang penguasa, wakil presiden yang bernama Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kan boleh, pejabat dikritik boleh. Kiai Ma'ruf Amin ini saya kritik dulu. Ulama kok jadi pejabat, ulama kok jadi wapres, malah mengurangi kehormatan, mengurangi karomahnya. Nah, Gus Yakut ini nggak terima, marah. Dia kerahkan anak buahnya, dia laporkan saya. Akhirnya saya dipenjara 10 bulan. Nah, terus kemudian saya bangun pondok diganggu, saya pengajian diganggu. Saya beli tanah di Turen Malang sama di Besuki ya, di situ Bondo sana sama di mana lagi ya, 3 kali kayaknya itu diganggu terus, di demo, lurahnya, camatnya diintimidasi sama anak buahnya Yakut ini. Lalu yang terakhir di Singosari nih, saya kan bangun masjid ini di Singosari, di demo, pasang banner menolak Suginur, menolak Gus palsu, menolak orang misuhan. Orang Singosari diprovokasi dulu, ya sempat terprovokasi. Jadi saya diserang habis-habisan. Pengajian saya di mana-mana dibubarkan, di demo. Di Solo saya sempat sampai dievakuasi sama polisi, di demo sama anak buahnya Yakut ini. Nah, sekarang dia diperiksa KPK korupsi kuota haji. Kerugian ditaksir kurang lebih 1 triliun. Yang kemarin dia diterai maling, diterai bajingan sama orang. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pelajaran untuk Anda semua. Walawali zaman, hukum alam, hukum sunatullah. Ya. Jadi saya dulu dilaporkan dia di penjara 10 bulan. Kita tunggu saja nanti ini balasan Allah ini. Kira-kira dia mau dipenjara berapa tahun? Kalau saya 10 bulan, jangan-jangan dia 10 tahun. Gitu ya. Kan pembalasan Allah kan 10 kali jauh lebih pedih. Gimana? Masih mudah-mudahan jadi pembelajaran. Kalau saya nggak bahagia atas kejadian ini, di penjara atau tidak bagi saya sama saja. Kalau saya bahagia berarti saya dendam. Kalau saya bahagia berarti saya bahagia di atas pesakitan orang lain. Saya nggak mau. Walaupun dia pernah menyakiti saya, mendolimi saya nggak akan bahagia atas apa yang dia alami hari ini. Saya serahkan semuanya kepada Allah. Gimana ini? Yang laporkan saya dulu, terus yang saksi-saksi yang memberatkan saya dulu, gimana ini? Anda nonton video ini, giliran Anda selanjutnya. Walaupun Anda nggak masuk TV, walaupun Anda mungkin nggak dikenal orang, tapi Anda tetap akan dijatuhkan sama Allah. Karena selama 10 bulan, lahir dan batin, kerugian saya nggak bisa diukur. Nah itu Allah nggak akan terima. Siap-siap. Sekarang Gus Yakut ya. Besok siapa lagi? Sekarang saya bebas. Tidak lama lagi Anda yang masuk.
Sekarang dulu saya di penjara 10 bulan, tidak lama lagi Anda 10 tahun. Dulu saya masuk penjara disambut takbir, Anda ngelaporkan saya, memfitnah saya, menghina saya, ya kan? Gus gadungan, Gus palsu, ya kan? Gus radikalisme, Gus gak jelas nasabnya, kurang lebih seperti itu. Tapi saya masuk penjara disambut takbir. Teman-teman di penjara begitu kelihatan saya, takbir. Ini Anda belum masuk penjara sudah diteriaki maling sama orang. Maling, bajingan. Kira-kira bagaimana? Bagaimana? Keluargamu? Ya kan, ya gimana kira-kira? Saya nggak maulah masuk terlalu dalam merendahkan dirimu, ya merendahkan keluargamu. Sudahlah, biarkan Allah sudah yang memutuskan sekarang. Alhamdulillah sampai detik ini saya belum menjilat siapa-siapa. Saya belum menjilat Jokowi, saya belum menjilat Pak Prabowo. Belum menjilat Jokowi, belum menjilat Prabowo. Saya sampai detik ini belum jadi komisaris. Saya sampai detik ini masih tetap konsisten menolak tawaran-tawaran, baik uang, baik fasilitas-fasilitas apapun. Ya, saya pernah ditawari tanah, saya pernah ditawari uang, saya tolak. Tidak usah ngeritik pemerintah lagi. Saya mau dikasih tanah, mau dikasih uang, saya tolak. Sampai detik ini. Belah dada saya, pasti Pancasila, pasti NKRI. Tapi saya nggak perlu teriak-teriak, saya Pancasila, saya NKRI, harga mati, tidak perlu. Negara kita sangat darurat demokrasi saat ini. Karena setiap yang berbicara dah akan ditemui dengan rasa ketakutan karena ada resiko bisa menemui intimidasi, persekusi, dan resiko-risiko buruk lainnya. Di sini, kita semua bisa melihat bahwa bahkan media sudah tidak lagi bebas berbicara, tidak lagi bebas melaporkan hal yang sebenar-benarnya terjadi di situasi masyarakat kita saat ini. Alasannya kenapa? Aku nggak tahu. Kalian mungkin lebih tahu dan bisa jelaskan sendiri. Tapi yang mau aku sampaikan di sini adalah aku mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kompas TV. Karena Kompas TV sampai saat ini benar-benar bisa menjadi satu-satunya media yang benar-benar independen dan terpercaya. Teman-teman, 2 hari yang lalu aku sudah hadir di Kompas TV bersama dengan Teh Rieke Diah Pitaloka. Kalau kalian lihat video-videoku di awal, aku pernah sebut ya bahwa tidak semua artis yang ada di DPR itu berkelakuan buruk atau tidak kredibel. Contohnya adalah Teh Rieke Diah Pitaloka yang aku sudah tahu sepak terjangnya dari dulu, dia memang berpihak kepada rakyat. Dan benar, orang yang jujur dan bekerja benar-benar dari hati karena pengabdian tidak akan takut untuk muncul bersama, untuk membahas, untuk merespon, untuk datang menghadiri demonstrasi dan ada bersama masyarakat. Ini beberapa tanggapan yang Teh Rieke telah sampaikan. 1. Teh Rieke setuju dengan adanya semua transparansi yang kita minta. Kedua, Teh Rieke juga tidak masalah apabila segala tunjangan-tunjangan yang gak masuk akal itu sudah dihapuskan karena dia berada di DPR memang panggilan hati dan panggilan jiwa. Ketiga, dia sedang mencanangkan undang-undang yang benar-benar bisa membuat pemerintah punya data yang akurat terhadap masyarakat. Bukan lagi sampling, bukan lagi tebak-tebakan, tapi benar-benar data yang asli di setiap dari masyarakat. Kenapa ini penting banget? Karena kalian tahu kan yang terjadi dengan bansos, ternyata ada ribuan teman-teman, ribuan akun fiktif penerima bansos. Siapa yang ada di balik itu? Dan Teh Rieke sedang memperjuangkan bahwa UU ini bisa disahkan sehingga kita punya data yang akurat untuk bisa meminimalisir adanya korupsi dan praktek-praktek gila seperti ini, tapi juga bisa memastikan bahwa kita bisa punya KPI yang tepat sasaran karena datanya memang tepat dan itu tidak dimiliki oleh pemerintah kita sampai saat ini. Yang kedua, Teh Rieke juga menyampaikan bahwa Teh Rieke sedang berjuang untuk undang-undang perlindungan ojek online sehingga mereka bisa diangkat sebagai pekerja bukan lagi sebagai mitra, karena mitra itu harusnya punya saham di perusahaan. Tapi di sini kita mau mengangkat ojol-ojol, memberikan itu pekerjaan yang layak sama seperti pekerjaan yang lain dan mereka juga berhak dilindungi seperti pekerjaan-pekerjaan yang lain. Apalagi pekerjaan ojol ini sangat beresiko, bisa terjadi kecelakaan dan lain sebagainya. Jadi kalau UU ini disahkan, ojol akan dapat
perlindungan yang baik. Dan aku sangat mendukung adanya ini. Yang aku mau sampaikan di sini adalah bersuaralah kalian anggota-anggota parlemen, apa yang sedang kalian lakukan. Bersuara dengan jujur apa yang sedang kalian kerjakan. Bukannya malah diam, bukannya malah matikan komen, bukannya malah malah nge-private profile biar nggak bisa lagi dikunjungi oleh masyarakat. Perwakilan macam apa seperti ini? Contoh Teh Rieke Diah Pitaloka. Harusnya seperti itu perwakilan dari rakyat, bukan perwakilan dari rakyat yang takut-takut ditemui sama rakyat, boro-boro ditemui sama rakyat, bahkan masih ada nih yang masih mau menghina rakyat. Tapi aku nggak mau upload itu dulu karena situasi kita sedang tidak kondusif dan aku nggak mau menyebabkan lebih banyak kemarahan dari masyarakat. Jadi mari kita bahas-bahas yang benar-benar sesuai dengan tujuan dan permintaan kita untuk segera diwujudkan oleh pemerintah dalam 7 hari ke depan.